A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi la yablughu midhatahul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa la yuaddi haqqahul mujtahidun. Allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. خلق الخلائق بقدرته ونصر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين المنتجبين أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di hari kelima bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan yang tiada tara, tiada banding, yaitu kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan di mana kita setiap dini hari bisa menikmati sholat malam, bermunajat, serta menikmati makan syahur. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tibanya bulan suci Ramadan ini, kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dimana di dalamnya itu banyak mengandung rahmat, anugerah, dan banyak berbagai macam kenikmatan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita analogikan, mempersembahkan berbagai macam menu-menu yang sangat disukai oleh hamba-hambanya. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang begitu indah, bulan yang di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih indah dan lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya banyak mengandung hikmah, banyak mengandung pelajaran, banyak mengandung unsur-unsur di mana hal-hal positif yang berfungsi dan berguna bagi kebaikan jasmani dan rohani hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Di sana ada nida, ada panggilan, ada seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan itu kewajiban berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kewajiban puasa ini bagi orang-orang sebelum kalian, di mana kewajiban berpuasa itu akan menjadikan kita, akan menjadikan kalian itu orang-orang yang beriman itu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya janji Allah ini merupakan sebuah janji yang benar. Jika hambanya dapat melaksanakan, jika hambanya tahu akan hikmah, pelajaran, dan kedalaman bulan suci Ramadan, maka sebagaimana pada bulan-bulan sebelumnya, semua akan menikmati dan berusaha mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan pada bulan suci Ramadan. Kita di sini diwajibkan untuk berpuasa. Kita diwajibkan untuk menahan lapar, dan melebihi dari itu nanti akan ada berbagai macam tingkatan puasa-puasa. Mungkin bagi orang yang awam akan bisa menikmati puasa ini hanya apa? Illal atas wal ju', hanya merasakan nanti kehausan.
dan kelaparan. Tapi orang-orang hamba-hamba Allah yang bertakwa, dia akan menikmati puasa itu melebihi dari merasakan haus dan lapar. Tapi apa? Akan diselami bulan suci Ramadan itu dengan penuh rasa cinta. Dia akan menikmati hari-harinya dengan begitu melakukan amalan-amalan yang terbaik. Karena apa? Hari-harinya merupakan hari yang terbaik, malam-malamnya yang terbaik. Maka amalan-amalan di sana akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, orang dan hamba-hambanya yang soleh pasti dia akan melewati bulan suci Ramadan ini dengan mengikuti para alim ulama. Maksudnya mengikuti amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka tidak hanya berpuasa, tapi mereka di sana berjuang bagaimana melawan hawa nafsu. Bagaimana mereka juga berjuang untuk meningkatkan jiwa sosial mereka agar mereka dapat melaksanakan dan misdak dari puasa ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya, akan tetapi ada efek-efek sosial, dampak sosial. Jadi dirinya menahan lapar, dirinya menahan haus, dirinya menahan hawa nafsu, tapi pada saat itu pula dia dapat mengerjakan amalan-amalan yang terbaik pada bulan suci Ramadan. Di antaranya misalnya tidak hanya melakukan ibadah sholat, tidak hanya melakukan ibadah sholat wajib dan sunnah, tapi pada saat bulan suci Ramadan dia dianjurkan untuk saling bantu-membantu. Di sana akan timbul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena kita tadi diseru oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk kewajiban berpuasa agar menjadi orang-orang yang beriman, dan di sana orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ya, itu akan menjadi apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia akan senantiasa saling bekerja sama, saling at-ta'awun. Ta'awun di sini tidak dalam hal negatif, tapi apa? Wa ta'awanu 'alal birri, dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan nilai-nilai yang baik, yang positif, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi efek dari puasa itu nanti dia akan meningkatkan jiwa, memperbaiki jasmani dan rohani dia, dan memperbaiki bagaimana sikap dia kepada orang lain. Jadi tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada bulan-bulan sebelumnya kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang mungkin banyak melakukan keteledoran, banyak melakukan kekhilafan. Tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita semakin melakukan introspeksi diri. Sejauh mana kita pada bulan-bulan sebelumnya beribadah. Pada bulan ini kita harus meningkatkan, apalagi di tengah pandemi Corona yang masih berlangsung pada saat ini. Kita dituntut untuk tidak hanya sabar, tapi sabar. Jadi sabarnya itu harus ditingkatkan. Saudara-saudara kita mungkin ada yang tidak bisa bekerja, ada yang tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana sebelumnya, dan ini merupakan cobaan yang kembali kepada umat manusia itu sendiri, kepada hamba Allah. Karena apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama seperti puasa, dalam menghadapi cobaan, halangan dan rintangan, itu apa? Allah tidak akan pernah membebani beban, kecuali beban dan tanggung jawab itu bisa diampu oleh hamba Allah tersebut. Sebagaimana kita berpuasa, kita mampu menahan lapar dan haus, tapi di sisi lain kita mampu juga menahan hawa nafsu, menahan mata kita dari hal-hal menatap hal-hal kemaksiatan, menjaga misalnya telinga kita dari suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga mulut kita dari berkata-kata yang mungkin kasar, yang menyakitkan orang lain. Jadi di situ tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi seluruh efek, seluruh dimensi yang kita miliki itu harus merasakan dampak dari keberadaan bulan suci Ramadan ini. Dan hal ini tidak akan kita bisa laksanakan, tidak akan kita bisa lakukan kecuali dengan bimbingan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan para alim ulama dan orang-orang yang soleh yang ada di sisi kita. Mungkin hanya sekian dari saya, nanti akan saya sampaikan lagi kajian-kajian berikutnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, itu dari diri saya, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.